Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat yang sangat menarik antara Ustadz Juma dan para polemikus Islam dan juga para apologet Kristen Indonesia. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ya, ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Menjadi pengikut 10 hukum itu pun ketika menyembah Yesus itu sudah masuk dalam kategori itu. Celakalah kamu wahai ahli Taurat. Tidak ada dikatakan celakalah engkau wahai Bani Ismail, celakalah engkau wahai orang Arab, celakalah engkau wahai orang Islam. Tidak ada. Yang diceritakan celaka itu ahli Taurat, Farisi, orang munafik, orang yang menyeberangi lautan, orang yang menjelajahi daratan. Maksudnya orang yang meninggal, orang Farisi yang keluar dari Yahudi, yang keluar dari wilayah Yerusalem, mengajarkan sebuah pengajaran, menjelajahi daratan, mengarungi lautan, untuk mengajarkan ajarannya, konsepnya, doktrinnya, lalu mentobatkan orang di luar daripada golongannya, masuk ke dalam golongannya, menjadi orang neraka. Ini poin ini. Ini nggak bisa dianggap sepele, ini poin. Ini nggak boleh dianggap sepele. Dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, maksudnya orang-orang non-Yahudi bertobat masuk ke dalam agama orang Farisi, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, kira-kira orang Farisi ini mendirikan agama apa? Islam atau Kristen? Itu dulu. Sehingga muncul dari pengajaran orang-orang ini nanti, orang yang ditobatkan ini seakan-akan mereka itu adalah orang benar. Padahal mereka itu adalah pengikut serigala buas. Ini poin, Bu. Islam tidak pernah tersentuh oleh orang Farisi. Agama ibu didirikan oleh orang Farisi. Di mana disebutkan itu? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ternyata orang Farisi ini berasal dari sekte Nasrani. Selesai kita di situ. Nah, sekarang saatnya kita berpikir nih. Iya ya, benar juga ya. Ya benar, memang benar. Karena Yesus mengatakan itu. Kecuali ibu tidak mengakui Yesus itu perkataannya benar. Waspadalah kepada ahli Taurat. Waspada. Jadi agama apa yang sekarang yang dekat-dekat dengan ahli Taurat, yang kita bilang ahli Taurat itu? Waspadalah kepada orang Farisi. Siapa yang agamanya didirikan oleh orang Farisi? Pemukanya, rasulnya dari orang Farisi. Siapa? Masa udah ngeh terhadap keadaan itu? Sementara kita sudah tahu Paulus mengaku, akulah orang Farisi, hai anak-anakku, aku berasal dari ayahku adalah orang Farisi dan aku adalah orang Farisi. Nah, ternyata di sisi lain Yesus mengatakan, waspada. Dialah orang Farisi itu. Itu makanya kalau kita mencari Ibu 14 kitab yang dituliskan oleh Paulus, tidak ada satupun yang mendapatkan legitimasi dari Yesus tentang surat-suratnya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di situ Paulus masuk ke dalam deretan nabi. Apakah dia nabi beneran atau nabi palsu? Saatnya data yang berbicara. Silakan, Bu. Atau teman-teman yang lain, Bang Sidik, Bang Juma. silakan. Ya. Bang Juma termasuk orang-orang Farisi. Kenapa saya bilang? Tuhan hukum keempat sudah dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi Bang Juma mengganti hari Sabat menjadi hari Jumat. Berarti kan Bang Juma yang orang-orang Farisi. Kalau kami Advent masih setia kepada hukumnya. Masih melakukan menguduskan hari Sabat. Baik, Bu. Jadi, dengarkan yang mana yang mengajarkan Bang Juma supaya menggantikan hari Sabat itu menjadi hari Jumat? Siapa yang mengajarkan itu? Allah yang mana? Baik, gitu, Bu. Bang. Baik ya. Jadi gini, Bu. Yang harus dipahami dulu adalah apa yang datang kepada Nabi Musa itu diberikan untuk Bani Israel, bukan diberikan kepada seluruh umat manusia. Kalau Sabat Ibu katakan untuk seluruh umat manusia, saya minta datanya. Besok hari Sabtu saya ikut Sabat. Ada ayatnya? Mana datanya, silakan.
Di dalam Yesaya 43 atau 42. Hukum Taurat akan ditegakkan di muka bumi ini katanya. Iya, terus? Ya udah, kan harus ditegakkan. Lihat Ya. teman-teman muslim. Kami Lihat teman-teman menegakkan, saudaraku, kami menegakkan hukum Taurat itu. Mana buktinya hari Sabat kalian kuduskan hari Jumat. Gimana itu? Prosesi ibadahnya bukan untuk kami. Prosesi ibadah Sabat itu adalah untuk Bani Israel. Dan itu harus kami tegakkan. Bahwa itu adalah ibadah yang diperuntukkan kepada Bani Israel. Jangan dicampuri. Saya kasih Kan data. ditegakkan di bumi katanya Bang Iya, Juma. Emangnya harus kita tegakkan. Harus kita tegakkan bahwa ketika kemudian Tuhan datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa diberi sebuah syariat hukum-hukum, kita harus tegakkan bahwa hukum itu berlaku kepada Bani Israel. Jangan dipatahkan apa yang harus ditegakkan itu. Bahwa hukum Torah itu hanya untuk Bani Israel. Datanya, Ulangan 4. Maka sekarang ini, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk kau lakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya. Kalau kemudian hukum ini untuk Bani Israel, jangan kau tambahi untuk Bani Batak, Bani Toraja, Bani Jawa. Jangan, ini perintah. Satu. Yang kedua, di dalam Ulangan 6, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, yang untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan yang diperintah yang kusampaikan kepadamu, agar selanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang-orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Dengarkanlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, kemudian ini harus ditegakkan. Tapi orang yang membengkokkan pengajaran itu lagi-lagi akan mengatakan, Israel yang dimaksud adalah seluruh umat manusia. Israel yang dimaksud adalah siapapun yang mengimani tentang itu. Dibengkokkan, padahal harus ditegakkan. Harus ditegakkan bahwa itu untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Bukan Bani Adam, tapi Bani Israel. Ini yang perlu kita pahami, dipahami, kamu pahami, saudara-saudara pahami, supaya kita tidak salah melangkah. Jangan sampai kita bertepuk sebelah tangan. Nah, sekarang gini, solusinya apa? Itu Bang Sumat cuman asumsi doang. Mari kita lihat endingnya di mana. Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukankah kami telah bernubuat, bermujizat, mengusir setan? Apakah Bu Dani sudah sampai level itu? Sedangkan mereka yang sudah sampai level itu mampu mengusir setan, bisa bermujizat, bisa bernubuat, diusir oleh Yesus. Apalagi kalau cuma hanya sekedar cuap-cuap saja. Mereka yang sudah pada level itu pun diusir. Apa hal? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Apa kehendak Bapa itu? Salah satu yang dilanggar, menganggap Taurat untuk seluruh umat manusia, padahal itu hanya untuk Bani Israel. Menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Menganggap bahwa mempersembahkan darah manusia di atas tiang salib itu adalah pengajaran yang sudah benar. Itu bukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah mengimani utusannya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah setiap perkataan yang ia katakan. Dengarkan perkataan Yesus. Apa ada perkataan Yesus agar kita menuhankan dirinya, agar kita menyembah dirinya? Enggak ada. Lalu perkataan siapa yang kita dengarkan sampai kita menuhankan Yesus? Perkataan dewa Molok kah? Atau siapa? Wallahu a'lam bishawab. Semua saya kembalikan kepada saudari saya yang cantik ini. Silakan. Ini tadi Yesaya 42 ayat 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar
dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Bumi ya, bukan Israel Bang Juma. Ini kita dengar ini sama-sama. Ini semua 1.400 orang yang nonton di bawah. Hukum ke-10 ini tidak bisa tawar-menawar. Ini harus ditegakkan di muka bumi ini. Nah, kayak Bang Juma lah. Memang menyembah Allah yang Esa. Tapi menyembah Allah yang Esa tapi menukar-nukar hukum. Gimana itu? Gimana artinya menyembah Allah yang Esa tapi hukumnya tak didengarkan, dirombak-rombak, ditukar. Nah, coba Bang Juma. Oke, baik saudariku yang baik. Jadi gini, Bu. Yesaya 42 itu nubuatan. Bukan berbicara tentang 10 hukum. Saya ulangi agar Ibu tanamkan di dalam pikiran Ibu. Yesaya 42 itu bukan tentang 10 hukum, tetapi itu nubuatan tentang datangnya sosok yang akan menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukum Tuhan. Dengarkan, saya bacakan. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan, menyampaikan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai dia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya dan menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Ibu, ini bercerita tentang sosok oknum yang tidak akan lemah terkulai sebelum dia membenarkan apa yang diterimanya dan memberikan itu kepada seluruh bangsa-bangsa. Sementara yang Anda maksud itu Yesus belum apa-apa udah mati duluan. Ini yang diterangkan oleh Yesaya 42. Makanya Al-Quran mengatakan begini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Al-Quran menerangkan itu. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad roh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa kitab itu, apa iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kamu memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau adalah benar-benar pembimbing kepada seluruh manusia atas jalan yang lurus. Dialah yang menegakkan hukum-hukum itu kepada bangsa-bangsa. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai Nabi Muhammad, kepadamu aku berikan Al-Quranul Karim agar engkau menerangkan kepada seluruh manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Kepada seluruh manusia, kepada seluruh bangsa-bangsa. Ini yang dimaksud Yesaya 42, Bu. Dia akan tetap tegak berdiri sebelum kemudian hukum-hukum Tuhan ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Dia tidak akan meninggal dunia. Ini yang terjadi. Kalau Yesus belum apa-apa udah mati, kemudian yang menjadi pengajar kemudian adalah penulis-penulis kitab kanonik yang nggak jelas asal-usulnya. Apakah dia hamba Allah yang kemudian dipilih oleh Tuhan? Apakah Lukas itu adalah hamba yang dipilih oleh Tuhan untuk kemudian di atasnya ditaruh roh agar Lukas menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa? Apakah betul? Apakah itu adalah Paulus? Apakah itu adalah Markus? Tidak sama sekali. Allah telah memilih nabi dan rasulnya yang kemudian menegakkan hukum-hukum itu kepada bangsa-bangsa. Dan itu masih bisa kita cicipi hari ini, Bung. Masih bisa kita nikmati hari ini, Bung. Apa yang disuarakan Allahu Akbar 1400 tahun tidak pernah berubah, tetap Allahu Akbar hingga hari ini. Siapapun akan tunduk kepada hukum itu ketika mereka kemudian menggunakan akal sehat mereka. Itu poin. Makanya Al-Quran, Ibu,
kemana-mana pun dia pergi Al-Quran itu, karena itu adalah hukum Tuhan yang harus ditegakkan pada bangsa-bangsa. Kemanapun Al-Quran itu tetap terjaga, terjamin, murni, tidak pernah bisa digantikan apapun itu. Kekuatan apapun yang bisa menggantikan. Misalnya, Amerika benci dengan Islam. Misalnya, saya Presiden Amerika, periode 2023-2040, menginginkan kitab sucinya umat Islam masuk ke negara kami. Oleh karena di negara kami sudah ada beberapa yang Islam. Tetapi syaratnya untuk masuk ke Amerika, Al-Quran cukup terjemahan. Nggak boleh masuk dengan original teks. Tidak akan Anda temukan itu. Kenapa? Ini hukum Tuhan yang harus disuarakan kepada bangsa-bangsa. Nggak bisa, itu sudah nubuatan, nggak bisa. Itu adalah sebuah kitab panduan yang diterangkan oleh Allah, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Ditemukan pesawat, Al-Quran lebih dulu menemukan. Ditemukan tentang apa yang ada di bawah bumi, Al-Quran sudah menemukan lebih dulu. Ditemukan ilmuwan apa yang ada di dasar laut, Al-Quran ternyata lebih dulu. Ditemukan di atas udara, atmosfer, ternyata Al-Quran lebih menjelaskan lebih dulu. Subhanallah, inilah hukum-hukum yang harus ditegakkan, bukan yang ambigu. Aturan mainnya Israel dianggap aturan mainnya kita juga. Itu namanya mengambil hak orang untuk diri kita. Mengambil hukum Malaysia untuk ditegakkan di Makassar, enggak nyambung. Hukum Amerika kita pakai untuk ditegakkan di Makassar, enggak nyambung. Hukumnya orang kita pakai untuk memberikan hukum kepada kita. Sementara ada hukum yang jelas-jelas litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia, ditolak. Ada hukum untuk Bani Israel, diterima. Sementara begitu kacanya begitu besar, melihat dirinya cantik, dia bukan Bani Israel, tapi merasa hukum itu untuk dirinya. Pada seruannya, wahai Israel, ajarkan ini kepada anak-anakmu, anak cucumu, keturunanmu secara turun-temurun. Ada orang dari Medan mengaku juga Bani Israel. Salah sepatu. Sudah gitu sepatu sebelah kanan, yang kiri pakai sendal, masuk ke pesta ditertawakan orang. Inilah gambaran yang ada. Silakan Bu, aku jadi kaget. Bang Juma, Tuhan, silakan. seluruh bumi ini kan satu Bang Juma. Tuhan orang Benar Israel sekali. Tuhan kita. Tunggu Bang Juma, aku dulu. Nah, kita baca lagi di dalam Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Bang Juma tahu apa tabut perjanjian? Tahu. Apa itu? Apa yang diberikan kepada Nabi Musa? Apa itu? Apa itu, Bu? Apalah tabut perjanjian? Gak tahu kan Bang Juma? Tabut perjanjian itu adalah apa ya? Tabut perjanjian itu apa ya? Oh gini Bang Juma, nggak apa-apa. Kita kan di sini kan. Tabut perjanjian itu adalah 10 hukum Bang Juma. Itu cuman itu aja yang Ibu katakan. Kupikir tabut perjanjian itu semacam berlian atau apa, atau ada sapi yang bertato di paha kiri. Ternyata 10 hukum. Ya lanjut. Iya, silakan. Jadi sekarang Bang Juma, tabut perjanjian itu sekarang terpampang di bait suci di kerajaan surga. Inilah dia tercatat di dalam Wahyu 11 ayat 19. Jadi kita umat manusia di seluruh dunia ini jangan lagi meragukan hukum Allah itu. Hukum negara kita patuhi, hukum Allah apalagi. Wajib kita patuhi hukum Allah. Tetapi kita hukum negara sangat tunduk. Nah, kita baca lagi di dalam izin ya, Bunda ya. Izin Bunda. Ya, silakan. Ibu ini kalau Ibu ambil, Bu, bentar Bu Dani. Kalau Ibu ambil hari ke-7 ini di dalam Sabat ini, Ibu ambil dari mana? Dari kitab perjanjian dari kitab Kejadian yang penciptaan langit dan bumi hari ke-7 Tuhan itu beristirahat atau bagaimana, Bu? Kita pergi dulu ke Arab ya. Ahad itu hari apa? Iya, dari Ibu aja, dari pemahaman Ibu. Dari hari ke-7 itu diambil dari mana coba? 10 hukum Torah. Soalnya gini. Dari Kejadian. Dari Kejadian. Aku kan nggak pintar banget. Iya, itu yang dicari dulu kan gitu. Ahad itu kan hari pertama. Teruskanlah hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Kalau saya lihat dari Kejadian ya. Saya lihat dari Kejadian 2 nomor 2 ya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7
dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu mungkin ya? Atau gimana Bu menurut Ya, pemahaman Ibu ini? ya. Hari Oke. ketujuh adalah hari peristirahatan gitu. Hari peristirahatan, hari kudus. Coba ya. Makanya coba tanya, tunggu dulu. Coba Iya, iya. kalian tanya seluruh orang yang pembuat santet Oke. atau ilmu-ilmu sihir Oke. atau ilmu-ilmu jampi. Di hari Sabat tidak mempan. Oke. Tetapi malam Jumat Kliwon, di malam Jumat atau hari Jumat baru mampan ilmunya. Tetapi hari Sabat batal semua ilmu-ilmu. Karena apa? Hari Oke. Sabat itu adalah hari suci, Oke. hari kudus yang dibuat Tuhan. Begitu Oke, loh. kalau Ibu ambil narasi dari situ, dari ini ya, coba kita baca ya. Hari ketujuh Allah istirahat ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi segala isinya. Kejadian 2 nomor 2. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah. Nah di sini berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya ya. Itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dengan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti ya. Ya, ya berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dengan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya gitu ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu keciptaan Tuhan Allah. Nah, menjadikan bumi dan langit. Nah, sini ya. Nah, coba kita masuk ke bawah ya. Gini. Demikianlah penciptaan versi Bible yang sebetulnya masih bisa dikritik lebih jauh. Beberapa ilmuwan barat yang tidak terjerat iman buta menolak narasi penciptaan menurut Bible yang tidak sesuai dengan nalar dan sains, sehingga menyatakan narasi penciptaan Bible seperti halnya ini, maaf ya, tak masuk akal. Ayat Afrika menyatakan gini. Ayat Afrika menyatakan bumi dan langit ini diciptakan dalam coba kita masuk sini ya. Setiap umat Islam yakin dahulunya kandungan Taurat murni firman Allah, namun narasi-narasi yang sekarang telah banyak bercampur dengan hasil kerja tangan kotor manusia. Jika ya kita masuk di dalam ini dulu ya. Jika Muhammad adalah nabi palsu, tentu dia akan dengan sangat bodoh menjimbla apapun yang ini ya, terlihat sangat bodoh dan ditentang keras oleh nalar manusia modern ini. Alkitab kejadian tentang penciptaan, tapi nyatanya tidak demikian. Narasi Al-Quran tentang penciptaan yang berasal dari Allah bebas dari kesalahan, sekaligus meluruskan penyimpangan Taurat yang telah dikotori oleh tangan manusia dan tidak bertanggung jawab. Nah, seperti yang tertulis dalam Yeremia 8 nomor 8 juga ya. Pena palsu telah merubah ya, dan ada juga di dalam Bible itu bahasanya telah dirombak ya Taurat ya. Nah, dari sini coba kita lihat kitab Kejadian tidak konsisten. Umat Kristen melihat adanya inkonsistensi pada masalah kejadian ini. Matahari dan bulan belum diciptakan hingga hari keempat. Jika demikian, mengapa ada 3 hari sebelum matahari diciptakan masing-masing terdiri atas pagi dan malam, dan bagaimana keberadaan pepohonan dan perempuan matahari diciptakan 100 tahun lalu? Mempertanyakan kisah penciptaan di Bible ini. Jadi gini ya Bu ya, ini poinnya sebenarnya. Kalau di dalam Ibu mengatakan di sini ya, di dalam Ibu ambil dari sini, karena begini Bu, di dalam Taurat juga sudah menyatakan bahwasanya di dalam Yeremia 8 nomor 8 juga itu pena palsu telah merubah, dan ada juga di dalam Bible itu tertulis bahwasanya sudah ada perombakan Taurat. Cuman itu yang saya cari poin ke Ibu, itu hari ketujuh Ibu ambil dari mana coba kira-kira? Yang dalam 10 hukum Taurat tadi. Sementara kalau yang saya dengar dari pemaparan guruna itu sudah jelas ya untuk Bani Israel gitu loh. Itu yang saya mau cari poin dulu ke Ibu gitu. Silakan, mungkin itu aja dulu. Bukan. Hukum 10 itu bukan untuk dari mana? orang Israel saja. Bukan untuk orang Israel saja 10 hukum. Itu untuk seluruh bangsa. Yosua 4 ayat 7. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda pengantar peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Kan udah tahu kita kayak mana untuk selama-lamanya. Jadi untuk orang Batak, untuk orang Cina, untuk orang Makassar, untuk orang Sulawesi, untuk orang Amerika, setiap manusia 10 hukum itu harus kita patuhi. Islam artinya tunduk kepada Allah, ya kan? Jadi kalau tunduk kepada Allah, seharusnya kita harus patuh kepada 10 hukumnya. 1.1 iota, jangan kau robah, kata Yesus. Jadi Yesus datang ke bumi ini bukan untuk mengurangi hukum, hanya dia menggenapi dia. Jadi kita sebagai bangsa apapun itu harus tunduk kepada hukum-hukum Tuhan. Itulah 10 hukum. Sebenarnya kalau kita lakukan itu kan sangat indah. Kan gak ada yang salah di 10 hukum. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan menyembah berhala, jangan membunuh,
Jangan berdusta, kita hormati orang tua kita. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Apa yang salah dengan itu? Sangat indah. Kalau kita lakukan itu di dalam hidup kita, bahagialah hidup kita. Gitu loh. Jadi tentang hari Sabat itu, kenapa jatuh di hari Sabtu? Sedangkan di Al-Baqarah dikatakan, siapa yang mengambil ikan pada hari Sabtu, hari Sabat, dikutuk jadi kera, katanya. Apa lagi? Apa mau kita bantah lagi? Kita sebenarnya nggak usah tipu-tipu sana sini sana sini. Udah nih, sebentar. Kalau kita masuk di 10 hukum Torah Musa itu di dalam Al-Quran ada, Bu. Bukan cuma di ini. Gini ya. Ini tiada Tuhan, gini, 10 hukum Taurat Musa, tiada Tuhan selain Allah di dalam Quran surat Asyir ayat 23 ya. Ini. Ini bisa dibaca ya, kita singkat supaya Gurunda dari sini baru kita ke Gurunda. Nah, jangan menyembah berhala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 22, oke? Jangan mempersekutukan Tuhan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 116, ya. Ini. Nanti bisa dibuka ya, supaya kita singkat. Kuduskan hari Sabat di dalam ini Quran surat Al-Jum'ah ya. Ini Jumat ya. Nah, kalau 5 hormati orang tuamu di dalam Quran surat Al-Isra, ya. Dan Tuhanmu telah ini yang saya bacakan ya, karena saya sangat sayang kepada orang tua saya gitu loh. Nah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu, dan sebaik-baiknya jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, jadi tinggal bersama saya ya misalnya, atau orang tuanya tinggal bersama kita ya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Tetapi maaf kata ya Bu, saya melihat di tetangga saya Kristen, maaf ya, itu mungkin oknum atau seperti enggak seperti ini loh ajarannya. Maaf saya mengatakan gitu loh. Gini, terus ini jangan membunuh di dalam Quran surat An-Nisa ayat 93 ya. Jangan berzina di dalam Quran surat An-Nur ayat 3. Jangan mencuri di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 ya. Jangan bersumpah palsu 9 ya. Quran surat At-Taubah ayat 42. Jangan menginginkan milik orang di dalam Quran surat Al-Baqarah 180 dan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 2. Itu Bu. Itu ada Bu. Nah, itulah ciri-ciri, itulah syarat kalau kita mau masuk surga. Itulah umat Tuhan. Itu aja apanya. Jadi kita nggak usah diperdebatkan. Pokoknya kalau kita menjadi umatnya, itulah kita lakukan. Itu aja. Itu bukan berlaku untuk seluruh umat manusia, bukan untuk bangsa Israel itu ya. Seluruh umat manusia berlaku itu hukum Tuhan. Karena Tuhan kita hanya satu. Itulah yang di surga itu. Itulah yang membuat hukum itu melalui tangannya melalui api, ditulisnya ke loh batu kepada Musa di Gunung Sinai. Apa yang mau kita bantah lagi? Itu ajanya sebenarnya kunci utama bagi umat Tuhan. Lain dari situ yang melanggarnya itu pendusta, pembohong. Itu. Delon, mau nambahin Delon? Ketiduran lagi. Delon? Silakan Gurunda. Guru udah langsung. Saya nyimak dulu Bang. Iya, baik. Jadi Ibu, ketika kemudian Ibu mengambil data dari Wahyu 11, di situ bukan hanya bercerita, di situ tidak bercerita tentang 10 hukum. Di situ hanya bercerita tentang tabut perjanjian. Di mana ketika kita berbicara mengenai tabut perjanjian, itu bukan hanya 10 hukum yang Ibu katakan tadi, tetapi di situ juga ada tongkat Harun, kemudian juga roti juga ada di sana. Itu kalau kita melihat dari sudut pandang kitabnya orang Yahudi. Nah, berarti di surga itu bukan berarti memperlihatkan peti yang berisi 10 hukum, tidak. Arti daripada tabut perjanjian di sana adalah apa yang kemudian menjadi hukum Tuhan yang didatangkan Tuhan kepada Bani Israel. Lagi-lagi kepada Bani Israel.
Nah, saya belum menemukan data dari Ibu yang kemudian bisa menjadi acuan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Yang ada nih, saya sajikan Ulangan 6, Ulangan 4, kemudian Yeremia 31. Bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Makanya kedatangan Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu dulu. Kalau misalnya hukum Taurat itu untuk dunia, lalu untuk apa Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel? Karena Yesus tahu hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Coba Anda bayangkan kemudian kalau hukum Bani Israel itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Coba Anda bayangkan. Ya. Bani Israel kemudian mempraktekkan kekudusan hari Sabat, tidak melakukan apapun di Sabat selama kurang lebih 24 jam, dan itu terjadi serentak di atas muka bumi. Anda bisa bayangkan bagaimana kemudian roda perekonomian di atas muka bumi ini. Kalau itu terjadi, diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Belum lagi ketika kita berbicara mengenai kaidah-kaidah prosesi ibadah, seperti misalnya tentang wanita yang haid, kurban yang harus mereka persembahkan setiap mereka haid, dan itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Celaka, Bu. Bagaimana mungkin kemudian orang haid itu ketika disentuh barang-barang yang disentuh oleh orang haid, maka orang yang menyentuhnya itu disebut najis sampai tenggelamnya matahari, dan mereka juga tidak boleh menyentuh barang-barang, karena kalau barang yang disentuh orang lain juga najis, maka yang menyentuhnya najis semuanya. Bayangkan wanita haid selama 7 hari. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Apa yang disentuh oleh wanita haid, kalau disentuh oleh laki-laki lain, maka wanita tersebut, laki-laki tersebut atau siapapun yang menyentuh benda yang disentuh oleh wanita haid, maka semua orang akan kena najis. Itu lebih parah daripada COVID. Bukan hanya itu, setelah haid kemudian mereka harus mempersembahkan 2 burung merpati setelah haid. Dan haidnya 7 hari, harus ditahirkan 7 hari kemudian, berarti 14 hari. Bagaimana seorang pemimpin wanita, kepala sekolah, presiden, gubernur, bupati, yang semuanya adalah wanita, selesai dunia ini, nggak berhenti kehidupan dunia ini. Belum lagi burung merpati mau diambil di mana setiap habis haid, harus korbankan 1 wanita 2 ekor merpati. Berarti dunia ini butuh triliunan merpati setiap bulan. Di mana itu merpati mau diambil? Makanya hukum ini tidak bisa dipraktekkan untuk seluruh dunia, nggak bisa. Karena itu memang hanya untuk kepada Bani Israel saja. Maka kalau ibu memaksakan, silakan ibu tunjukkan ke kita bahwa hukum Taurat itu memang adalah ketetapan yang diperintahkan secara wajib kepada seluruh umat manusia. Laksana yang tertulis di dalam Ulangan 4, Ulangan 6. Hukum ini wajib bagi Bani Israel saja. Silakan. Bang Juma, kalau udah dikatakan tadi yang ditegakkan di muka bumi ini, apanya artinya itu? Kalau ditegakkan di muka bumi ini, hukum Tuhan itu ditegakkan di muka bumi ini. Justru saya membantu hukum Tuhan itu untuk ditegakkan, bahwa itu untuk Bani Israel. Ketika hukum itu datang untuk Bani Israel, selama-lamanya untuk Bani Israel. Jangan Anda ganggu gugat. Jangan Anda tambah-tambahi. Bang Juma, kalau kita tegakkanlah 10 hukum ini, emangnya apa rupanya masalahnya? Kan bagus itu hukum 10 itu. Kenapa mesti dikomentari lagi hukum 10? Ada hukum yang diperuntukkan untuk umat manusia secara keseluruhan yang harus dilakukan. Mana ada lagi hukum yang lebih tinggi daripada hukum Tuhan ini, Bang Juma? Kalaupun ada, itu datangnya dari manusia, dari setan. Loh, kok bisa kayak begitu? Siapa yang berani menyaingi Tuhan? Kutanya Bang Juma dulu. Ini Allah yang menciptakan, yang membuat 10 hukum. Apa ada lagi yang menyaingi Allah? Siapa lagi yang berani? Gini Bu Darni.
Kita juga butuh keselamatan, Bu. Bukan hanya Bani Israel aja. Iya. Ya, maka Tuhan memberikan ketetapan hukum-hukum, perintah-perintah kepada kita seluruh umat manusia melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litubayyina linnas. Seluruh manusia. Coba, saya minta data Nabi Musa alaihissalam menyeru seluruh manusia. Saya minta data Yesus menyeru seluruh umat manusia. Ada nggak dari dua tokoh ini? Kalau ada nanti Bang Juma ku dapat hukum Taurat harus dilaksanakan di muka bumi ini, Bang Juma Memang harus dilaksanakan di atas muka bumi, memang harus, jangan dilaksanakan di neraka, di bumi yang harus dilaksanakan itu. Tapi yang berarti, saya minta kan? Ibu, saya minta kalau ada Musa menyeru kepada seluruh umat manusia atau Yesus menyeru kepada seluruh umat manusia, hari ini juga tahun 2024 saya ikut mencalonkan diri menjadi presiden. Nggak mungkin lah. Ya ikut aja calon. Mau lolos tidak lolos, nggak lulus. Banyak dengan Bang Juma. Iya nggak apa-apa. Bedanya macam botol. Ayo Bu. Gitu loh. Hukum 10 ini untuk manusia semuanya. Jangan kita bantah lagi. Aduh, Dalilnya kesian kali. mana? Ayo Bu. Dalilnya mana Bu? Turun-temurun katanya. Cuma lupa aku ayatnya Bang Juma. Turun-temurun untuk Bani Israel. La haula wala quwata illa billah. Sementara data apa yang dikatakan oleh Yesus, akan datang seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu, dia akan dilenyapkan dari semangsanya. Bang Juma, jadi menurut teman-teman Muslim, Muhammad lah mengganti hukum itu gitu. Bukan diganti, Bu, bukan. Bu, itu tidak diganti. Hukum itu untuk Bani Israel pada masanya. Ketika kemudian Allah mengutus nabinya untuk seluruh umat manusia, maka yang berlaku adalah hukum yang terakhir, litubayyina linnas. Kan tadi sudah jelas. Ibu yang cantik sendiri yang mengatakan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, siapapun di antara mereka, innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabi'ina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapapun di antara orang yang disebutkan oleh Allah ini yang beriman, maka mereka akan masuk ke dalam jannah. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka tidak dirugikan atas amalan-amalan mereka. Nah, itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Maka pada masa orang Yahudi menerima syariat, yang beriman kepada syariat itu adalah orang yang diselamatkan. Pada masa kemudian orang Nasrani menerima syariat itu diselamatkan. Tapi giliran seluruh umat manusia, yaitu orang-orang mukmin, orang mukminat, muslim dan muslimah yang menerima sebagai orang beriman dan beramal soleh, mereka semua adalah orang yang dijanjikan Firdaus. Kenapa harus menggantungkan nasib kepada hal yang bukan untuk kita? Kenapa tidak menggantungkan nasib kepada hukum yang diperuntukkan untuk kita? Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Apa itu? Perkara Yesus itu adalah utusan Tuhan. Perkara Tuhan yang mengutus para nabi itu adalah satu-satunya Tuhan. Perkara syariat yang datang kepada Nabi Musa untuk kaumnya. Perkara Yesus datang itu untuk menegakkan Bani Israel kembali kepada hukum Torah. Perkara para nabi menubuatkan akan datangnya penutup para nabi. Dan itulah yang harus kita ikutin. Bani Israel untuk Bani Israel. Tapi Bani Adam ada hukum sendiri, yaitu Islam. Itu Bu. Ibu menjadi Muslim, ibu tidak kafir, tidak ingkar kepada Yesus, tidak ingkar kepada Musa, tidak ingkar kepada Tuhan yang mengutus mereka, tidak. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 5, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti akan datang muncul agama, ajaran, ketetapan, hukum-hukum yang lebih baik dari hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa.
Kenapa hukum itu lebih baik? Karena cakupannya untuk seluruh umat manusia. Batak kah dia, Toraja kah dia, Papua kah dia, Jawa kah dia, Sunda kah dia, semua untuk dia. Semua diselamatkan. Makanya yang datang itu disebut apa? Penghibur, sang penolong. Kenapa dikatakan penghibur? Karena ketika Nabi Musa datang kepada kaumnya, kepada manusia, ternyata dia hanya datang untuk Bani Israel saja. Di luar Bani Israel, sedih. Kapan datang Nabi kepada kita ini? Kapan? Semua Bani Israel yang lain kagak. Maka datanglah penghibur untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika zikr litubayyina linnas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan untuk kufur kepada Yesus. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan untuk ingkar kepada Tuhannya Yesus. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan untuk membenci kepada para nabi. Melainkan Rasulullah mengajarkan mari kita beriman kepada kitab-kitab terdahulu, pada nabi-nabi terdahulu, demi untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Selesai perkara. Makanya tidak ada umat Islam itu yang menghujat Yesus, nggak ada. Kadang-kadang mereka paham betul bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan jalan kebenaran dan hidup kepada Bani Israel. Seperti itu, Bu Darni. Kapan kita ada jadwal main gaplek, Bu? Bang Juma, Lanjut yang lain. di manalah aku dibawa ke kerajaan surga kalau ku ganti hukumnya yang keempat itu menguruskan hari Sabat, ku ganti menjadi hari Jumat. Dari mana jalannya aku masuk surga? Hah? Ya. Kan sudah sangat jelas Ibu di dalam surah Al-Mu'minun tadi saya sudah membacakan. Al-Mu'minun sudah jelas mengatakan walladzina hum 'anil lagwil mu'ridun. Orang yang tidak melakukan perkataan-perkataan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang memelihara kelaminnya, kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangannya. Oma malakat su'aimanuhum fa innahum ghairul malumin. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Pamadi bataga wara adzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari di balik semua itu, yaitu melakukan pencabulan, persinahan, pemerkosaan, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Serta orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warisun. Mereka orang yang akan mewarisi alladzina yarithuna firdaus, yaitu surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ibu belum aja merasakan nikmatnya salat itu, Ibu. Bayangkan Bu nih ya, saya jelaskan sedikit, Bu. Sebelum salat, habis Ibu itu tidur, Ibu bersihkan badan, mandi bersih. Habis itu Ibu mencuci tangan, membasuh wajah, berkumur-kumur, membasuh rambut, membasuh kaki. Habis itu pakai mukena. Habis itu kasih sejadah, tutup pintu. Lalu Ibu berdiri di hadapan Tuhan. Lalu Ibu mengangkat tangan. Allahu Akbar, wahai Engkau pencipta langit dan bumi yang maha besar. Coba. Ibu lantas kemudian membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ibu cuma tidak pernah merasakan kenikmatan itu. Yang Ibu rasakan hari Sabat, malam kudus, padahal siang loh itu. Sunyi sepi, padahal bunyi semua, kerincing bunyi, piano bunyi, gitar bunyi, drum bunyi, dibilangnya sepi sunyi. Tidak sesuai dengan fakta. Bang Juma, Ya gimana? kami umat Advent, kalau saya satu keluarga itu pagi-pagi sebelum bekerja,
kami itu harus menyiapkan waktu 10 menit atau berapa menit untuk sama-sama satu keluarga untuk renungan pagi. Berdoa, renungan pagi. Ya. Orang sudah di langit, Ibu masih merenung. Bukan, maksudnya tadi kan Bang Juma bilang kalau sholat ibu gimana menikmati apa segala macam kan gitu Bang Juma. Ini saya sendiri nih ya, 17 tahun saya sendiri. Kenapa saya sanggup? Karena Tuhan bersama aku. Tuhan menyertai aku. Tetap aku berjalan di dalam kebenaran. Indah kurasa dunia. Ibu, agama apapun itu mengaku bersama dengan Tuhan. Iya, semua kita ini merasa. Tapi apakah itu benar? Karena ada dalil yang mengatakan percuma mereka beribadah menghormat kepada aku, sedangkan yang mereka lakukan adalah ajaran manusia, bukan firman Tuhan. Sekarang ibu nyembah Yesus, firman Tuhannya mana perintahnya? Sementara Yesus memerintahkan jangankan kepada pengikutnya, kepada setan iblis pun Yesus ajarkan sembahlah Allah dan hanya kepada Dia saja engkau mengabdi. Yesus loh itu. Kepada siapa kita harus mengabdi? Kepada Allah. Kata siapa? Kata Yesus. Ibu malah mengabdinya kepada Yesus. Enyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan. Jangan mau digituin. Adalah lebih baik ketika kemudian kita memasrahkan diri kemudian untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. In huwa illa, dia itu tidak lain hanyalah seorang nabi yang diberi seorang utusan yang diberi nikmat kenabian kepadanya. Coba. Hidup kekal itu adalah mereka. Coba. Ini Yesus sudah berbicara mengenai hidup yang kekal, Bu. Kita masih ragu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Pada waktu yang bersamaan Yesus pun mengatakan dan mengenal aku yang engkau utus. Kita kenal Yesus itu sebagai apa? Utusan. Ada yang tidak mengenal Yesus sebagai utusan, tamat dia ke neraka pastinya. Kenapa? Oh, kami mengenal Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Gak bisa. Hidup kekal itu kuncinya dua. Mengenal dua pribadi. Yang satu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Yang satu adalah benar-benar utusan Tuhan. Keluar dari kaidah itu, bonyok nanti di neraka. Bonyok. Pokoknya biru memar, melempem, gigi bolak-balik, tertukar gigi atas pindah ke bawah, gigi bawah pindah ke atas. Bonyok sebanyak-bonyoknya. Kenapa? Kenapa? Matius 13 nomor 50, Yesus sendiri yang mengatakan, pembuat kejahatan itu akan dilempar dengan tendangan penalti masuk ke neraka. Yesus yang mengatakan itu. Oleh karena itulah yang berakal sehat, yuk mari memperoleh hidup yang kekal. Apa itu? Mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya. Apa sih bahasa Bataknya satu-satunya itu? Sici-sicinya. Terada yang lain? Bukan ya? Bukan. Bisa dia mesa-mesa, nah tidak ada yang lain. Mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau ada Tuhan yang lain itu Tuhan tidak benar. Gitu loh Bu cara belajarnya. Jadi Islam mau disenggol pakai apapun, Islam akan tetap berdiri dengan kaki kuda-kuda sejajar mengatakan Yesus utusan Tuhan dan dia adalah orang benar, lelaki suci yang diberikan nikmat kenabian yang diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan jalan kebenaran dan hidup kepada Bani Israel agar Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu menyembah la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu hidup kekalnya dan itu hanya dikantongin tiketnya oleh umat Islam. Gitu loh Bu. Bang Juma, kita dengarkan dulu ayat ini ya. Silakan. Pakai musik Bu, enggak? Oh, enggak ada musiknya. Iya dah, enggak apa-apa lah. Lanjut. Ayat 16 dan 17. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan ketahuan kan? Tunggu Bang Juma. Menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan lamanya. Sebab 6 hari lamanya langit dan bumi.
Dan pada hari yang ketujuh berhenti bekerja untuk beristirahat. Keluaran 31 ayat 16 dan 17. Dan orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah antara aku dan kamu. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menghidupkan kamu. Sabat. Gimana? Ini katanya tanda bahwa itulah umatnya yang menguduskan hari Sabat tadi. Berarti yang tidak menguduskan hari Sabat bukan umat Tuhan. Bahaya. Oh, bahaya. Bahaya. Bahasa Jawanya danger ya, Bu. Danger. Aduh. Itu loh Bang Juma, Bang Sidik. Bu, gini bu. Boleh-boleh saja ketika pegangan itu hilang, kita menganggap diri kita ini adalah Bani Israel. Tapi kita harus mengkaji lebih dalam dulu. Israel ini siapa sebenarnya? Bani itu apa? Itu dulu. Apakah Israel ini berbicara tentang jasad, nasab, atau Israel ini adalah kelompok manusia? Itu dulu yang harus kita pahami. Karena kita tidak bisa beriman buta meskipun itu baik, tapi kalau tidak benar percuma. Sedangkan Al-Quran menerangkan bahwasanya yang kami kenal dengan Israel, Yakub dan juga Bani Israel itu adalah satu kelompok nasab silsilah keturunan dari Ishak alaihissalam. Kita bukan keturunan dari sana. Maka kaidah-kaidah yang Ibu bawa tadi, misalnya di dalam Keluaran 31, maka haruslah orang Israel atau Yisrael, orang-orang yang kemudian disebut sebagai Bani Ishak, Bani Yakub, memelihara Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Olam selama-lamanya. Kekal atau alam dalam bahasa Ibrani atau abadi. Seterusnya. Tapi itu berlaku untuk Bani Israel. Nang hadong, kita ini bukan orang Israel. Aduh. Nah, Ibu ingin mengatakan, oh kita ini orang Israel. Itu kalau kita lagi minum tua, balok, boleh. Tapi kalau dalam keadaan sehat waras, ngapain kita mengaku orang Toraja, orang Jawa? Kita ini orang Jawa, bukan kita orang Jawa, kita ini ada wong Edan. Ngapain coba kita ngaku orang Jawa? Bang Juma, maksudnya Israel itu bukan Israel sekarang yang di negara itu yang pembunuh itu ya, bukan itu loh. Pahamnya saya, Bu. Nggak ganteng kayak ini saya kalau saya nggak paham. Gitu loh. Ngertinya saya itu. Jadi Israel yang aku maksud, yang dimaksudkan Tuhan ini adalah Israel umat pilihan yang sisa, umat pilihan yang sisa yang masih setia, yang tunduk kepada perintahnya. Iya, Bani Israel itu kan terdiri dari dua golongan, ada yang taat, ada yang kufur. Nah, jadi termasuklah kita itu yang mau menguduskan hari Sabat, menuruti hukumnya yang lain. Itulah Israel rohani. Peningnya kalau begini Bu, kalau tanpa data kita ngomong pening lah itu. Ibu mengklaim diri ibu Bani Israel tapi bukan Bani Israel. Apa bedanya dengan kita yang masuk ke rumah sakit jiwa itu Bu? Ada orang yang keluar dari rumah sakit jiwa disebabkan karena apa? Dia pingin kali jadi polisi. Tiap hari dia pakai seragam polisi. Di tentengnya itu pelepah kelapa. Begitu ada pesawat lewat, kenapa kayak gitu? Karena dia merasa sebagai polisi, padahal mendaftar pun kagak. Inilah yang terjadi. Ada juga yang kemudian mengaku akabri, tapi seragamnya pakaian sapam atau seragamnya pakaian hansip. Gak nyambung. Jadi kita harus mendudukkan perkara itu. Yesus mengatakan, kasihi Tuhanmu dengan segenap akal budi. Kita kudu harus berakal. Ngapain kita mengatakan, aku ini adalah polisi. Tapi kamu daftar di mana? Tapi aku ini polisi rohani, coy. Kayak mana itu ceritanya tuh? Boleh nggak saya nangkap penjahat? Kenapa kamu nyangkap? Aku ini polisi rohani loh. Mana SIM? Mana STNK? Nggak ada Pak. Ya udah kalau gitu sertifikat rumahmu aja.
Nggak nyambung. Bukan tujuannya itu Tuhan berikan hukum itu kepada Bani Israel. Akan datang kemudian hukum-hukum yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran itu selalu mengatakan ya ayyuhan nas. Al-Quran selalu memerintahkan seluruh umat manusia untuk diseru. Tunjukkan satu data di dalam kitab yang ibu pegang hari ini dari Bani Israel yang menyeru kepada seluruh umat manusia. Layaknya Al-Quran. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasul. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum in zalzalatis sa'ati syai'. Tunjukkan, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia, wahai, Ibu tidak akan temukan di dalam kitab saudara-saudari itu nggak akan. Karena memang syariat itu hanya untuk Bani Israel. Syariat yang datang setelah Yesus itu, aku akan minta kepada Allah agar Allah mendatangkan seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala hukum-hukum tentang keadilan, tentang penginsapan dunia akan dosa. Ikutlah kepada dia dan dia akan memuliakan aku. Nah, makanya di Islam itu nggak ada itu Nabi Isa, nggak ada itu Yesus masih terkutuk, nggak ada. Celaka kalau orang yang gondrong, nggak ada itu Bu di dalam Al-Quran. Dia akan memuliakan aku ketika ia datang. Dia akan memuliakan aku. Dia akan mengingatkan semua perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Makanya di Islam itu dikatakan, wa iz qala Allahu ya Isa ibnu Maryam a'alta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bi haqq. Ya Rabb, aku tidak punya hak untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam di Bible dikatakan, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi datanglah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Selesai kita di situ, Bu. Jadi seruannya itu, ajaran yang ada di dalam kitab saudara itu bagus, baik. Jempol, sayangnya itu untuk Bani Israel. Sekarang ada untuk kita semua nih. Litubayyina linnas. Bang Juma, 28. Matius 7 ayat 9. Kata Matius Yesus. 7. Ya, silakan. Ayat 9. Kata Yesus, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu menolak adat istiadatmu. Jadi Bang Juma sungguh pandai mengesampingkan hari Sabat, mengganti menjadi hari Jumat supaya mengikuti ajaran-ajaran manusia. Bang, gimana itu? Kan tadi sudah dijelaskan, Sabat itu ditegakkan untuk disampaikan kepada Bani Israel. Ibu, enggak loh. sementara loh, alamak. Al-Quran Ibu, Al-Quran menjelaskan. Katanya tadi Bang Juma di Yesaya 42. Capek juga ini ya. Iya. Coba begini Bu, Ibu begini, Ibu begini. Capek saya, Iya. lepas saya Bu. Coba Ibu begini, Ibu begini. Lanjut. Udah minum dulu. Coba Ibu begini, di dalam 10 hukum Torah, Ibu coba nomor 5-nya apa? Hormatilah orang tuamu. Bunyinya Keadilan bagaimana? sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, salah, itu Pancasila, itu Pancasila. Yang diminta ini adalah 10 hukum. Ya lanjut. Hukum kelima, hormatilah Bunyinya orang tua. seperti apa coba? Jangan cuma hormati tapi bunyinya seperti apa? Karena fakta yang saya lihat di lapangan yang tentang hormati tentang ibumu ya beda Bu. Tentang maaf kata ya tentang bunyinya coba bunyinya dulu saya dengar. Bukan mama bapak kita saja, seluruh orang tua yang ada di luar sana juga kita hargai, kita hormati gitu. Iya, loh. yang poinnya di sini yang saya dengar 5 ini, hormati orang tuamu gimana bunyinya coba? Kalau cuma sekadar kita menghormati ya, misalnya ya, orang yang kita lewat lebih tua, misi om, kayak gitu kan?
Misi Om. Kayak gitu aja. Nah, sekarang coba bunyinya seperti apa, Bu? Kita bacalah di dalam Keluaran 20 Nah, dulu. bacalah coba. Cobalah Ibu baca. Makanya Dulu, coba benar. baca dulu. Mana kita lihat dengan Quran surat Al-Isra ayat 23 bunyinya gimana coba? Coba Ibu baca dulu tentang hukum itu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Ini hukum yang keempat tadi ya. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan. Tunggu ya, 11. Sebab 6 hari lamanya. Ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itulah ayatnya. Nah, itu bunyinya kayak gitu, Bu. Hanya kayak gitu. Iya. Nah, Apa? coba Ibu ya. Bentar dulu. Lagi kita itu Nah. itu hukum Tuhan loh. Bukan coba Ibu. Iya. Bentar dulu. Coba bunyinya apa? Saya dengar lagi, Bu. Sekali lagi saya dengar. Hukum kelima, hormatilah nomor 12, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya kita mengikuti orang tua supaya kita panjang umur gitu loh. Nah, coba Ibu lihat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 bunyinya gini loh ya, Bu. Ini Bukanlah penyimpan. sabar, Bentar dulu. Loh, kok Ibu takut saya bacakan ini loh. bukan takut, itu bagus. Al-Quran juga bagus. Iya, tapi Cuman benar, tapi gini makanya saya bilang tadi, makanya penyempurnaan Al-Quran itu gini, coba dengar dulu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut usia ya, dalam pemeliharaanmu, ini dalam tinggal bersama kita ya anaknya, maka sekali-kali, ini larangan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan dan ini larangan, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Bayangkan, Bu, itu yang dimaksud dengan Al-Quran kita penyempurna, yaitu penyempurnaan di dalam ajaran-ajaran gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau kita baca di dalam hormati orang tuamu yang Ibu paparkan tadi, saya rasa coba Ibu baca lagi, enggak ini loh, enggak seperti di dalam Al-Quran ini yang menyebutkan gitu loh. Dan faktanya yang saya lihat, Bu, yang sekarang ini banyak di tetangga saya, mereka itu berbantah-bantahan sama orang tua kandungnya, Bu. Hampir-hampir malah mereka menelan itu orang tuanya. Itu urusan mereka. Yang penting Tuhan sudah Kenapa di situ hanya mengatakan itu, Bu, tetapi tidak mengatakan bahwasanya kedua gini, bahasanya enggak. Loh, nggak bisa kita periksa semua. kenapa tidak ada penjelasan yang detail gitu loh? Makanya Al-Quran kita menyempurnakan yang kitab-kitab terdahulu. Inilah yang dimaksud, Bu. Gini, bukan, Bu, coba Pak, nggak ada firman Allah, Bu. Perkataan Tuhan ini coba Ibu bayangkan ya. Itu menusuk jantung, Bu. Sebagai saya yang sayang sekali sama orang tua, tak akan pernah saya katakan ini. Karena gini, karena ini ada larangan, loh, janganlah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, ya kan, selain pada Allah ya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dan dengan sebaik-baiknya. Bayangkan, Bu, dengan sebaik-baiknya. Karena ini perintah. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur sudah tua ya, lanjut usia dalam pemeliharaan kita, Bu, dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Bayangkan, Bu. Nah itu begitu, Bu, itu yang dinamakan dengan penyempurnaan. Iya. Tapi kalau saya lihat faktanya, Bu, sekarang demi Bu, saya nggak mau bersumpah, tetapi yang saya lihat sebelum hukum ini yang harus kita tegakkan di muka bumi ini, itulah umat-umat Tuhan, maksudku loh. Sekarang kata-kata yang mengatakan enggak itu untuk hanya orang Israel, itu tidak, itu salah itu. Hukum 10 ini harus udah dikatakan tadi Gurunda kepada umat Israel. Sekarang saya tanya juga, Bu, ya, Ibu ini ikut aja ajaran Yahudi? Ibu masuk agama Yahudi aja? Atau gimana? Itu hukum Tuhan. Tapi gini ya, Bu, ya.
bukan hanya Tuhan orang Yahudi, seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tuhan kita itu satu. Hanya manusia yang jogal, yang keras kepala, Ya, yang sekarang- melanggar peraturannya. Contohnya kayak Bang Sidik, udah dibilang menguduskan hari Sabat, kalian tukar hari Jumat. Kan Sekarang yang menguduskan. Ya, pelan-pelan aja, Bu. Sekarang saya tanya, dasar hari Sabat ini dari mana? Coba. Yuk, aduh. Coba dasar dari Sabat ini dari mana dulu? Tuhan, perintah Tuhan yang harus kita patuhi. Titik. Titik, oke titik lagi. Bang Jalan masih mau Silakan, Bang Kores dulu, Bang Kores. Bang Grundal lagi istirahat Bang, lagi. Bang. Bang Kores. Oh, Bang Jalan tidur ya? Coba ganti dulu sama Bang Lanjut, apa dulu? Ini, Bang apa Bangkot. namanya nih, Den? Masa dia nggak ngomong-ngomong dari tadi? Bang Jalan ketiduran Lagi dia nyimak itu. dengerin lantunan ayat Al-Qur'an dia ketiduran. Kasih hargai. Ya udah lanjut lah. Kita ada yang Kristen di sini, kami dua aja. Iya. Ya, nanti saya naikin temennya, Bang. Tunggu. Bang jadinya. Karena Bang karena Jalan satu, dia kerja besok. Karena gini, oke. Kalau ibu masuk di situ sekarang gini ya. Sekarang gini, ibu gini. Kalau ibu masuk di hari Sabat sekarang gini. Ibu ajaran Musa itu bagaimana? Coba ajaran Musa selain dari hari Sabat. Dia itu beribadah bagaimana, Bu? Ada nggak di gimana cara Musa beribadah gitu loh? Iya, bersujud. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu ia bersujud menyembah. Iya. Keluaran Ke 34 tanah. nomor 8 ya. Iya, Mazmur iya. 9 nomor 6 juga. Masuklah Iya. marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Yosua 5 ini ajaran para nabi-nabi. Yosua 5 nomor 14 lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah. Lukas 22 41 gitu kan. Kemudian ia menjauhkan diri kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira batu jaraknya lalu ia berlutut berdoa. Markus 14:35 ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa itu ya yang di Markus 14:35. Nah, sekarang kalau ibu masuk di hanya patokan di apa? Di hukum Torah, sekarang saya tanya. Ibu berlutut dan berdoa ini atau gimana? Seperti Musa? Kami umat Advent berlutut juga berdoa. Pokoknya berdoa itu. Kemarin, Bang. Pokoknya. Mentok kepalanya. Sekarang ku tanya kalian dulu. Bentar dulu saya tanya. Daniel Sabra Abednego, kenal Bang Sidik Daniel Sabra Abednego yang menyembah berhala disuruh bersujud. Raja Nebukadnezar. Saya nggak masuk di situ. Bukan, sekarang kan tadi Bang Sidik bilang harus bersujud. Sementara Iya, bersujud karena itu kan menyembah Musa, Bu. Musa di situ. berhala pun bersujud. Lah, dari Jadi Musa jangan menyembah salah. berhala. Jadi Musa menyembah berhala. Bukan, maksudnya si Daniel Sabra Abednego mereka menyembah berhala dengan cara bersujud loh. Jadi kalau ibu cuma Jangan patokan di salah. situ sementara, jadi ibu bagaimana? Jangan ada padamu ilah-ilah lain. ritual itu yang penting Iya, jangan menyembah berhala. Jangan ada membungkuk. Bu. Jangan ada Jangan padamu. membungkuk ke arah batu dan patung. Itu yang penting. Iya, jangan membungkuk ke arah patung dan batu, dan jangan percayai batu itu, patung itu bisa menghapus dosamu, kecuali Tuhan Yesus yang di sorga yang bisa mengampuni dosamu. Enggak ada, Bu. Saya baca ada di dalam itu, ada kotoran ini bisa menghapus dosa itu di kotoran lembu ada. Gini, jangan dulu bahas di situ, Bu. Jangan bahas di situ dulu gitu loh. Yang saya maksudkan di sini ajaran Musa ini ibu ambil itu aja. Oke Bu Kan Jermi, kalau itu kan udah capek, Bang Regi. kalau udah capek berhenti Oh. dulu Bu. Kalau udah capek. Oh iya berhenti iya, dulu. gantian yuk. Iya, gantian ya. Saya Kristen saya. Oke. Semangat nih Abang yang gak ada masalah. Jangan Lanjut Bang Ginting. orang bijak Bang. Masa sampai saya di dalam abang nggak punya etika meong, abang bilang itu bukan orang bijak namanya, ya. Loh. Bukan, Emang- itu main-main itu Bang, nggak apa-apa, itu nggak main-main. apa-apa. Jangan tersakiti hati. Jangan diambil dengan baper Bang Saling menghargai Ginting. sedikit dong. Iya udah, Jangan Pak. gampang tersinggung. Kami dari sini udah lanjut aja, Pak. Meong, emang kenapa Pak kalau meong? Tersinggung, nggak Yang tersinggung. itu gak kasar. Tersunggang. Biasa aja itu Bung, biasa Iyalah, Bu. Bapak Supaya ini. kita nggak ngantuk. Enggak cewek-cewek aja Bapak ini merajuk. Oke, Saudara Ismail, silakan. Silakan. Semua Udah, dari dia nggak awal ngambek yang ya, saya nggak apa-apa. dengarkan tentang kebaikan itu semua bagi Muslim pasti dan bagi Kristen juga pasti.
Ya. Yang saya pertanyakan di sini, Bang Juma tadi mengatakan keselamatan itu hanya untuk Islam. Dari mana abang dapat dalilnya keselamatan hanya untuk Islam? Satu ya. Wah, Dan kedua, mantap nih. Bang Juma bilang bahwa Kristen itu sesat. Sementara negara Republik Indonesia mengakui Kristen. Kenapa Bang Juma bilang Kristen sesat? Dari mana itu dalilnya? Ketiga, Nasrani itu kafir. Kurasa itu kafir, kami Kristiani kafir itu hanya menurut logika Abang Juma sendiri. Ya, kalau menurut saya loh. Keempat, Kristen dijamin masuk neraka. Siapa yang jamin? Memang Bang Juma malaikat apa? Yang bisa mengadili kami orang Kristen masuk neraka. Kelima, Kristen itu pengikut naga buas. Kapan kami ngikut-ngikut naga buas ke hutan? Hah? Ya, jadi begini loh Bang. Kalau melontarkan sesuatu itu, pakailah kosakata yang bijak. Karena kalau saya terus terang, dengan pengajaran-pengajaran agama muslim yang abang bawa, saya salut loh. Saya bangga terhadap abang. Saya sangat-sangat bangga terus terang. Tapi, ya, pakailah kata-kata yang bijak, yang telah diakui oleh negara Republik Indonesia. Karena kami hidup di negara Republik Indonesia ini juga dapat pengakuan dari negara ini. Gitu loh. Jadi kalau memang abang mau mengambil sesuatu apa dengan bijak, silakan. Itu urusan abang. Masalah surga abang, urusan abang. Surga kami, urusan kami. Kalau seandainya nanti kami juga masuk neraka, ya nggak apa-apa. Nggak masalah bagi kami itu. Waduh. Tapi jangan Bang Juma bilang bahwa Kristen Buat itu kamu sesat. aja. Yang lain kan masih mau cari kebenaran deh, Bung. Bukan cari kebenaran, Bang. Jangan Loh. dibilang kita itu sesat, Bang. Ya, karena gini. Ini gini, kita Oke, perjanjian bentar. lama mengisyaratkan Kristen itu masuk neraka loh. Perjanjian itu kan baru juga. abang tahu. Perjanjian baru juga, silakan. Aduh, Dari jawaban abang pernah ke surga. bentar. Makanya bilang kami itu Loh. sesat. Hah? Karena abang di surga di Gini. sebelah Tuhan. Nah, sebelum guru saya sedikit ya, saya sedikit Yang saja. kami sesat. Ulangan 5 nomor 7, jangan menyembah Allah lain, sembahlah aku saja. Allah telah memerintahkan jangan menyembah Tuhan yang lain kecuali Allah saja. Jadi jelas sekali adalah larangan untuk menyembah Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus. Ya, itu kata Di mana coba saya katakan pada Anda, nabi-nabi terdahulu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana diskusi menarik antara Ustaz Juma dan kawan-kawan, dan Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan pernyataan apologet Kristen Indonesia, di mana apologet menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan hal itu. Ya wajar saja, itu pemahaman mereka, itu pengajaran Ustaz Juma dan kawan-kawan. Itu juga yang ditulis di dalam Al-Quran. Tetapi dalam kekristenan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu tidak boleh digantikan oleh siapapun. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itulah yang dikatakan oleh kitab suci atau Alkitab. Ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai manusia yang kudus dan suci dan dia tidak berdosa. Maka dari itu percayalah kepada Yesus. Engkau akan selamat, dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Hidup ini pilihan kawan. Ya, Ustaz Juma dan kawan-kawan, hidup ini pilihan. Ya, mau percaya Yesus, mau menganggap dia nabi atau apa, itu terserah Anda. Tapi itulah kitab Alkitab mengajarkan. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bersandarlah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Ya, karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tetapi hanya melalui anugerah dari Tuhan Yesus. Ya, itulah yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Ya, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye bye.